warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi ya, jadi buat perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Sebelum kita lanjut sila pagi ini, mari kita berdoa terlebih sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Doa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, teman-teman, Jumat besok kita ada mentoring TLOC ya. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan segera mendaftar ya. Dan bagi alumni, silakan riset ya. Gratis. Monggo, Kak. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bentar ya. Kita lanjutin kembali. Daily Reflection. Ini sudah masuk ke Maret ke-13. Bahwa apa ya? Ya santri lah atau salik lah ya. Salik yang matang itu adalah orang yang telah atau diri yang telah mengeksplorasi pilihan-pilihan ego dan janji-janji kebahagiaan yang semu, yang palsu. Nah, itu baru salik yang matang gitu. Salik itu peserta suluk. Nah, ini salik yang matang. Itu dia telah mengeksplorasi. Telah mengeksplorasi dan pilihan-pilihan apa kesukaan ego. Dan janji-janji kebahagiaan yang palsu. Termasuk janji kebahagiaan yang palsu ego kan adalah menikmati penderitaan gitu. Menikmati penderitaan. Dan salah satu kesukaan ego, dia menggunakan pikirannya untuk mengenali diri. Padahal kalau pikiran itu digunakan hanya untuk membuat alat. Itu kegunaan pikiran. Kegunaan pikiran itu untuk melaporkan apa yang diri alami. Kegunaan pikiran atau intelektual untuk merepresentasikan atau untuk membuat atau untuk mencatat pengalaman dirinya sendiri, pengalaman diri. Seperti itu. Jadi yang ingin mengeksplorasi diri secara intelektual itu, yaitu juga termasuk kesukaan ego. Seperti itu. Tapi ya pikiran harus digunakan untuk membuat, mencatat, merepresentasikan
pengalaman dirinya. Nah, persoalannya itu adalah eksplorasi diri belum selesai, pikiran udah canggih. Eksplorasi diri belum selesai, pikiran udah canggih. Akhirnya di situ nanti ada kepalsuannya. Ada kepalsuan. Mungkin produknya bagus, tapi nanti di situ menambah anania pada diri. Jadi yang diperlukan itu adalah mampu mengeksplorasi nature ego dan arah dari nature itu kemana. Nature itu arahnya menjanjikan apa? Seperti itu. Itu yang paling penting. Kadang-kadang itu kita sebagai salik atau berjalan peserta suluk itu nggak ngerti apa sih yang dieksplorasi. Ada dua kan? Ada nature ego, ada nature ilahi pada diri. Itu yang harus dieksplorasi dalam suluk. Nature ego, nature ilahi pada diri. Nature ilahi pada diri. Kenapa kalau disebut nature ilahi? Karena itu begini statusnya. Tadi pagi saya baru catat. Bahwa kita kan selalu menyebut bahwa spirituality itu perjalanan menuju Tuhan. Yaitu secara istilah mungkin ya. Tapi secara makna itu kan Tuhan itu ada Tuhan pada dirinya sendiri. Tuhan pada dirinya sendiri. Tuhan secara ontologis begitu kira-kira. Ya Tuhan pada dirinya sendiri itu kita tidak tahu. Kan laisa kamisli syai'un. Tetapi Tuhan pada dirinya sendiri itu memberitahukan dirinya melalui kalamnya kan, saya ini, saya ini. Tapi itu adalah Tuhan pada dirinya sendiri. Ini yang kemudian tuh menjadi dasar pembuatan teologis. Kemudian ada hubungan. Apa hubungan dirimu dengan diri Tuhan itu? Selesaikan dulu itu. Tuhan, dirimu dengan dirinya Tuhan itu hubungannya apa? Kita akan menjawab, ya pencipta. Iya, itu bahasa dari Tuhan pada diri. Itu kan bahasanya Tuhan kan. Kamu itu saya ciptain loh. Tapi dari sisi dirimu, gimana? Kamu mengakui Tuhan. Nah itu tidak bisa dijawab dengan perkataan Tuhan, karena itu adalah pengakuan Tuhan terhadap dirimu. Pengakuanmu terhadap Tuhan gimana? Nah itu harus kamu explore sendiri. Jadi dia, tapi kalau mau pakai pengakuan Tuhan, ya juga nggak apa-apa, teologi namanya. Tuhan konsepsi. Kamu pakai perkataan Tuhan sebagai sandaran untuk memahami dirimu. Yang seperti itu.
Kata dia begini. Kata dia saya itu begini. Iya, tapi katamu gimana tentang dia itu? Belum tahu, ya masuk tarekat. Biar kamu explore. Kalau kata Tuhan itu begini tentang dirimu, katamu tentang Tuhan gimana? Nah, itu yang harus di-explore. Ya, kita tulis. Kalau Tuhan pada dirinya sendiri, kita hanya akan bilang kata Tuhan tentang diriku itu ini. Ini nanti jadi teologi. Tuhan konsepsi. Atau diri konsepsi. Karena ini adalah kata definitif. Diri yang didefinisikan. Diri yang didefinisikan. Tapi bagaimana diri yang kamu temukan? Kata dirimu pada Tuhan itu apa? Bukan tentang kata dirimu tentang Tuhan. Kata diriku pada Tuhan. Nah, ini yang harus ditemukan. Bukan diri yang didefinisikan, tapi diri yang ditemukan. Nah, ini diri yang ditemukan inilah pekerjaan sulu. Diri yang ditemukan. Karena diri yang definisikan ini, itu definisi dari kitab suci, dari kalamnya. Yaitu dia punya nilai kebenaran, konsep. Ini bisa menjadi rujukan pada pengalaman suluk kita. Oh, diri yang saya temukan itu ya mirip, dekat dengan apa yang dikatakan Tuhan tentang diriku. Berarti aku sudah cool pada apa yang dikatakan Tuhan tadi. Aku sudah menemukan sendiri apa yang dikatakan Tuhan. Tapi kalau mempercayai apa yang dikatakan Tuhan itu ya itu iman. Itu termasuk iman, mempercayai apa yang dikatakan Tuhan tentang dirimu. Ya itu bagian, itu termasuk iman sih. Kecuali nggak iman kepada Quran. Lalu baru bukan. Ya. Bukan. Jadi itu perlu. Nah, kita itu bekerja di level ini gitu. Kata diriku pada Tuhan itu apa? Nah, kemudian tuh yang dieksplorasi itu adalah nature ilahiyah pada diriku dan nature ego pada diriku. Itu pekerjaan spiritual. Itu penting untuk dipahami gitu. Artinya suluk kita ini adalah ya Abdul. Jadi kalau dalam bahasa di kampung itu gini. Oke, Tuhan mengatakan diri Tuhan ya, diri Tuhan. Tuhan mengakuimu sebagai katakan makhluknya. Kamu mengakui Tuhan sebagai pencipta, itu kata Tuhan kan. Sebagai kalau bahasa kampung itu dia panjang bahasanya. Kau togono wutoku. Ini kesaksian, ini syahadat. Allah itu sebagai kau togono wutoku. Disinilah nanti ada hubungan diri Tuhan dengan diriku. Tuhan sebagai kau togono,
diriku sebagai wutokune wutono gitu. Maka disebut kewutowono wutoku. Itu dia, Allah itu sudah jadi ilah. Kalau kewutono ini namanya Allah, berarti diriku Abdullah. Kalau kewutono ini namanya Ar-Rahman, berarti diriku Abdurrahman. Kayak gitu dia, sepasang gitu. Itu hasil dari setelah dia syahadat bahwa Allah itu sebagai kewutono wutoku. Dia sepasang. Jadi kalau ditanya, kamu zikirnya apa? Bisa saya jawab, saya zikir pada diriku sendiri. Karena dia sepasang, non-dual. Kalau aku menemukan diriku Abdullah, itu berarti aku menemukan diriku di depan Allah. Gitu. Karena itu relasinya non-dual. Makanya, ya man arofa nafsahu, fakot arofa robbah. Kadang saya candain teman saya, kamu kalau zikir gimana? Saya zikir ya menyebut-nyebut diriku. Wah, kamu sesat, gundulmu sesat. Karena bagi saya itu diriku itu sudah bersahadat. Kewutowono, wutoku. Allah itu adalah kewutowono, wutoku. Saya mengingat diriku, katakan Abdurrahim berarti sekaligus itu. Bersamaan. Jadi dia relasi non dua. Kan gitu. Dari sini kita bisa pahami kalam tadi bahwa man arofa nafsahu fakot arofa robbah. Karena diriku itu selalu pada dirinya. Bukan dirinya pada diriku. Nah, itu salah bahasa. Bukan dirinya di hatiku. Nah, itu aduh. Itu ya sesat secara bahasa. Jadi kalau aku menemukan diriku kepada dirinya, bukan Tuhan di hatiku. Itu salah terjemah. Itu yang nerjemahin pasti relasinya dengan Tuhan masih dualitas. Seperti itu. Nah, itu baru salik yang matang. Salik yang matang ini itu harus menguasai tata bahasa. Harus punya etik sebagai salik biar bisa menghadap. Kemarin kan kita sudah bahas itu kan. Kita sudah bahas bahwa mana itu ya. Toriko itu sebagai spiritual science. Kan sekarang itu sains itu ada computer science. Ada social science. Ada natural science. Ada spiritual science. Ini semua ini namanya advanced science. Advance. Sains tingkat lanjut. Itu aja. Kalau advance apa itu? Sains tingkat lanjut. Sains tingkat lanjut ini itu harus lanjutan dari formal sains. Pondok-pondok pesantren di Indonesia itu kan kelamaan di formal sains, nggak lanjut-lanjut. Itu yang saya lihat dari pengalamanku ya. Setelah berkunjung ke pondok-pondok itu
formal science itu mulai ngebahas bahasa, matematika. Jadi gunanya matematika apa? Bisa mengkuantifikasi. Ada logika. Ya, ada tambahin filsafat. Ini formal science. Baru masuk advanced science. Di Indonesia itu formal science itu tidak dipentingkan. Tidak dipentingkan. Masuk Toriko. Kacau. Kacau. Karena dia melewatkan formal science. Makanya di Jawa itu, anak-anak itu kita suruh masuk dulu pondokan. Tidak langsung masuk Toriko. Anak-anak di Jawa, hampir seluruh Toriko di Jawa itu ya belajarnya ya dari formal science dulu. Nahu sorofnya ketat. Saking ketatnya kadang nggak lulus-lulus. Sampai nggak lanjut advanced science. Jadi kita jangan mengabaikan Toriko. Tapi itu Toriko juga harus berbenah, terutama dalam hal layanan formal science-nya. Karena Toriko itu adalah perjalanan. Nanti dia sulu mengeksplor nature ego pada diri dan nature ilahi pada diri. Gitu. Kenapa kok spiritual science itu berdiri sendiri? Karena lapangannya itu diri, soul. Natural science lapangannya alam fisik. Social science lapangannya masyarakatan. Computer science lapangannya data. Jadi tidak bisa dicampur. Begitu. Jadi pesuluk yang matang itu adalah pesuluk yang formal science-nya itu jadi. Saya dari SMP formal science terutama bahasa itu ya harus wajib. Karena kalau mau lanjut kamu kuliah, kamu harus bagus formal science-nya. Jadi nggak nyontek mulu kalau bikin nulis buku. Ada rasa dirimu pada skripsimu itu. Bukan rasa perpustakaan. Ini diambil perpustakaan. Gitu. Itu kelemahan Toriko di Indonesia. Toriko di Indonesia tidak diperlakukan sebagai advanced science, dalam hal ini spiritual science, science of soul. Jadi diperlakukan seperti itu. Belum. Masih tahap awal tuh masih ya wes tradisional banget. Sangat-sangat tradisional. Ya kita harus naikkan grade-nya, levelnya. Makanya kan saya bilang sama teman-teman, loh kamu kalau sudah masuk Toriko itu nggak usah mikir kuliah. Loh kamu pikir Toriko itu bukan kuliah. Kuliah itu. Kuliah tentang nature of self. Kamu peneliti besar. Kalau sudah paham nature of self, itu nature of apa? Nature, social nature itu kamu tahu. Tubuh juga kamu tahu. Jangan remehin Toriko. Cuma memang di Indonesia, mohon maaf, belum masuk. Masih tradisional sekali. Belum dibuat. Itu kritik mendalam. Karena mengabaikan formal science. Formal science. Di formal science ini syariat dipelajari. Ya kan? Atau di syariat itu di sini kadang, di social science. Syariat itu social science. Syariat ini kan kalau di teman saya yang kuliah itu ada jurusan konun, syariat dan konun. Jadi ayo jadi salik yang matang. Itu dimulai dari
menata formal sainsnya, terutama bahasa, matematika, logika, filsafat. Jangan ngongkrong, matematika ngumpul ceritain gurunya. Nggak bisa itu mau ceritain gurunya. Nggak semakom kok. Nyeritain. Ya, nggak semakom. Nah itu penting kita ayo biar menjadi salik yang matang. Ke kampus tuh, mana kampus nih? Undang saya 6 juta 1 jam. Mau ceramah spiritual science. Gitu. Nah, ini kita perlu menjadi perhatian gitu ya. Jadi perhatian. Jangan sains itu dianggap tahayul. Toriko itu dianggap tahayul. Enggak. PCI itu spiritual science kan. Loh, objek materi adalah diri. Memang ada apa di diri? Banyak. Ada nature. Ada nature ego, ada nature ilah. Dan sudah tahu, sudah mengeksplor nature ego dan kebutuhannya, gitu. Dan sudah mengeksplor nature ilahi dan kebutuhannya. Nah, baik nature ego maupun nature ilahi itu nanti kelihatan di alamatmu di bumi. Jadi tubuhmu itu alamat dirimu di bumi, gitu. Nah, inilah. Rumahmu itu alamat dirimu di sosial. Perusahaan itu alamat dirimu di dalam peradaban. Kotamu itu alamat dirimu dalam peradaban. Negaramu itu alamat dirimu dalam peradaban. Nah, ini kita sebut sebagai alamat diri. Biar ada bahasanya. Kalau ini dirimu, ini alamat dirimu. Jadi kalau mau tahu nature dirimu, lihat di alamatnya. Lihat alamatnya di keluarga, itu sudah pasti, itu sudah di situ dikirim hasilnya. Nature dirinya itu dipaketin di alamat langsung. Dipaketin di alamat di tubuh bisa, di rumahnya bisa, di kotanya bisa. Yang paling ini itu di rumahnya. Udah, itu adalah alamat untuk melihat nature dirimu, egonia atau ilahiyah. Gitu. Jelas ya Mas Imam? Betul Kang Mas, harus pinter dan kaya, harus pinter, nggak bisa nggak pinter. Advance science kok. Seperti itu. Sesuai kakak itu, kota itu alamat dirimu, atau lebih tepatnya kota itu alamat untuk melihat nature dirimu. Titik. Selesai bola-bola. Ya toh? Cetok langsung. Nah, enggak usah lagi ini. Ya, mari. Ya ini. Ini alamat dirimu. Alamat untuk melihat nature diri sendiri. Udah, tahuan. Ini diri. Ya, kan? Nah, itu Mas Imam. Oke, saya kira itu ya untuk pagi ini. Jadi jangan hanya
ke langit, ke langit. Nanti ke langit itu harus ada hasilnya. Lihat hasilnya di alamatnya ini. Tinggal lihat. Yang paling gampang itu ini. Ini dia. Selebihnya itu udah. Ya ini kok yang disebut suku, yang disebut itu tuh kelompok keluarga. Kelompok keluarga. Makanya keluarga itu merupakan apa namanya, inti dari peradaban. Inti dari peradaban. Kalau mau lihat kesehatan planet, lihat tubuhmu. Alam apa yang terjadi pada planet hari ini ya tubuh itu. Sariawan terus saya panas, bakar gitu ya planetnya. Alamatnya kok bagusan Tionghoa, ya itu sudah nature dirinya itu udah. Nature dirinya itu udah. Berarti yang rajin suluk ya saudara kita Tionghoa. Kita suluknya emboh. Wiridnya di makam guru, cepat jelas alamatnya gitu. Itu alamat saja kok itu. Seperti itu. Iyalah alamatnya kok bagusan Tionghoa ya itu dia sulung untuk melampaui nature ego. Di sini masih ilusi ilahi, merasa sudah ilahiyah. Cek alamatnya, Masya Allah, pancinya udah nggak ganti-ganti 10 tahun penuh tambalan. Udah penuh tambalan. Ya Allah. Lihat istri, ya Allah. Nah, itu ilusi ilahi. Ya, ilusi ego belum. Nature ego belum dikuasai. Ya. Oke ya, kira itu dulu. Mari kita ya belajar. Salik yang matang. Yang menjelajahi nature ego dan nature spiritual. Nature ilahi. Gitu Kang, yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi mengingatkan bagi teman-teman yang belum mempunyai 3 buku pendasaran ini, ada Transcending Level of Consciousness, Dissolving Ego, sama Power Force ya kan. Silakan segera beli, order, dan segera dibaca ya, diinternalisasi, dibaca, dikoneksikan dengan dirinya. Bagi teman-teman juga yang mau mengikuti mentoring Dalausi, Jumat besok kita ada mentoring Dalausi. Dan bagi teman-teman alumni, silakan daftar di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.